napasku. Ngik-ngak, ngik-ngok. Iya. Walah, Mat. Baru jalan segitu. Sudah bengek. Belum sarapan, Mbok. Walah, Mbak Ajeng. Boyo ngajak simbok toh, Mbak. Iya, Mbak. Nyun sewu. Kalau mau pergi-pergi itu, Mbok bilang-bilang dulu. Jadi kita para pembantu itu tidak biayaan nyari sampai sini. Iya, Mbak. Nanti aku juga pulang kok. Bukan begitu, Mbak. Mas Danang itu loh, keburu marah-marah. Dikira tanya kita para pembantu itu tidak tanggung jawab. Gak merhatiin, Mbak. Oh. Loh, Mbak Ajeng mau kemana toh? Ya pulang. Aduh, nafas kami belum rapi, Mbak. Aduh, kita tata dulu ya. Hah? Iya, Mbak. Lagian, simbok lama ndak kemari. Oh. Lagian kenapa nggak Danang aja sih yang kesini? Danang ke kantor, Mbak. Dia kan wakil direktur. Terus, Sastra itu belum pulang juga dia. Sehari sebelum Bapak meninggal itu, Mbak, dia disuruh ke Malang dan Surabaya. Ada urusan, saya nggak tahu ya, Mbak. Ya udah pulang yuk, aku lapar. Hidem, saya juga lapar, Mbak. Kita cari malam di bawah aja ya, Mbak, ya, yang enak. Kalau sampai rumah, wah, bisa tewas. Kowe tewas, nggak ada yang nangis, Mat. Wadah, kecuali kucing, Bu. Bohong, kucingnya kucing. Bengek. Mas Astra? Kok lama banget tuh perginya? Sampai nggak sempat lihat pemakamannya Bapak? Iya, Mat. Aku masih di Jakarta pas Bapak meninggal. Loh, bukannya Mas Astra itu pergi ke Surabaya? Orang yang aku harus temui itu ada di Jakarta. Jadi aku harus ke Jakarta. Penting banget ya, Mas? Ya kalau enggak penting aku lebih baik balik kemari, Mat. Oh, gitu. Yaudah, sekarang Mas Astra masuk aja dulu ke dalam. Nemuin Mbak Ajeng di belakang. Oh, iya, iya. Ya, Mat ya? Ya, Mas. Maaf, Mbak. Saya baru bisa menemui Mbak. Saya akan memperkenalkan diri kalau Mbak sudah siap. Apa yang kamu kerjain selama ini? Saya mengurusi kebutuhan pribadi Bapak dan juga urusan kantor, Mbak. Berarti kamu bukan pegawai kantor? Saya digaji langsung dari Bapak. Tapi saya juga ngurusin pekerjaan kantor. Misalnya? Ya, misalnya mengawasi distribusi dan pemasaran. Apa yang habis kamu lakuin? Sehari sebelum Bapak meninggal, beliau mengutus saya untuk ketemu Pak Paul di Surabaya, pengacara Bapak. Iya, saya tahu. Saya disuruh belum boleh pulang kalau belum menemui Pak Paul. Tapi ternyata Pak Paul ada di Jakarta, jadi saya harus ke Jakarta. Urusan penting? Biar lebih jelasnya nanti Pak Paul yang hubungin Mbak. Oke. Aku perlu waktu untuk evaluasi semua ini. Ya, saya tahu Mbak. Oke, saya sudah selesai. Oh ya Mbak, saya turut berduka cita. Sekarang saya permisi ke makam Bapak. Iya. Banyak yang bisa dilakukan selain makan.
perutmu tuh. Kempes apa perut tuh udah sebesar gini. Kempes tuh. Hei, Sastra. Mau kemana kamu? Ke makam Bapak. Sudah ketemu aja? Sudah. Sastra, sebetulnya aku itu bisa nentuin kamu itu masih diperlukan atau enggak. Tapi ya biarlah, itu tugasnya aja. Kalau yang saya tahu, almarhum Pak Bahtiar meminta saya tetap ada di sini. Jangan ngarang sendiri kamu. Tanya saja sama Pak Paul, pengacara almarhum Bapak. Terus tugas kamu apa? Hah? Kerjaanmu tuh apa? Kamu itu kan cuma asistennya almarhum Pak Bahtiar. Dan sekarang Ajeng itu nggak perlu asisten. Sudah ada aku. Ya saya tinggal tunggu perintah. Baguslah, kalau kamu sadar. Loh, Mas. Kok ngelamun toh? Aku udah nggak tahu apa yang aku harus kerjain lagi, Mat. Loh, Mbak Ajeng itu kan penggantinya Bapak. Jadi ya gantiin ngerjain gitu loh. Aduh, maaf salah, bukan itu. Dampingin maksudnya, Mas. Ya, tapi Wilujeng apa mau nganggep aku begitu? Harus mau, Mas. Harus mau itu. Aku mau pulang ke Solo, Mat. Pulang ke Solo, ke desa. Ya, aku juga harus ngurus usaha batik keluarga yang sudah aku tinggalin 8 bulan yang lalu. Nah, terus yang ngurus Mbak Ajeng siapa loh, Mas? Ya, dia sendirilah. Tapi pesennya Bapak itu Mas Sastra itu harus tinggal di sini gitu loh. Piye toh? Ya itulah. Set. Kok masih dingin juga sih? Katanya lama tinggal di Australia. Ya. Tapi kan masih makan nasi juga. Ya iya sih. Waktu pertama kali aku sampai di sini, aku hampir mati kedinginan. Padahal udah pakai jaket 4 lapis loh. Kamu tuh orang Solo ya? Lawean. Kalau nggak salah, bapakku tuh punya temen yang rumahnya di Solo. Lawean Kota Batik itu. Kalau nggak salah, namanya tuh Pak Tejo Kusumo. Loh, aku kan anaknya. Serius kamu? Iya serius. Durhaka loh, anak nggak ngakuin orang tuanya. Kamu tuh kenapa nggak cerita sih? Soal apa? Ya, soal kalau kamu itu anaknya Pak Tejo. Ya aku kira Mbak nggak tahu. Mbak. Kamu panggil aku Mbak? Emangnya aku Mbak? Enak aja kamu. Loh, Mbak Ajeng, katanya mau dipijitin. Ayo. Oh iya Mbak. Ya udah aku masuk dulu ya. Iya iya, aku juga mau pijit sama Slamet. Selamat di belakang, Mas. Nonton TV. Iya iya Mbak. Ayo, Mbak Ajeng. Semuanya masih sama ya? Cuma kita yang berubah. Kita tuh nggak pernah berubah, cuma umur aja. Oh iya, hari ini aku mau mengajakmu ke kantor dan pabrik.
besok aja, soalnya tuh hari ini aku pengen keliling mengingat masa lalu aku sama bapak. Oh iya, ternyata aku tuh kenal sama keluarga sastra. Oh ya? Nah gimana? Ternyata dulu ayahnya sastra itu teman baik almarhum bapak. Dulu aku juga pernah tuh ke rumahnya di Solo. Ya kalau menurutku lebih baik kamu kasih saja dia pesangon, suruh pulang ke Solo. Ya aku belum bisa nentuin. Demi efisiensi budget. Ya itu tidak digaji sama pabrik. Ya statusnya kan ya membantumu. Aku itu harus nemuin Pak Paul dulu, baru aku tahu gimana hasilnya nanti. Pak Paul juga susah dihubungi, sibuk di Jakarta. Ya nantilah, ntar ya kita pikirin gimana baiknya aja deh. Mat, Mbok. Mat, Mbok. Mbak Ajeng tadi pamitnya sama kamu kemana toh? Waduh, aku nggak ngerti ya, Mbok. Tadi pergi sama Mas Danang. Ada apa toh, Mbok? Mau minta duit belanja, apa? Dia tuh belum sarapan pagi toh. Well, adalah. Ini tuh sudah saatnya jam makan siang loh, Mbok. Lah iya, Mat. Wih, ada perawan ayu, Mbok. Siapa ya? Permisi, Monggo. Sinten nggih? kulo mas, Kula sinten? kulo nuwun. Ditanya benangnya. Mari Mbak, silakan masuk. Iya. Cari siapa ya Mbak? Maaf, Mbok. Saya Kintan dari Solo. Mas Sastra ada? Oh, adiknya Mas Sastra ya, Mbak ya? Bukan. Mas Sastra kemana toh, Mat? Oh, kalau mau mencari Mas Sastra di belakang itu, Mbak, di kebun. Nih, biar diantar sama Mbok Darmi. Mbok Darmi ini penguasa Bromo. Tak ruas mukamu kok. Oleh tenan kok, Mbok. Monggo, Ya, biar mari. diantar. Tasnya saya aja yang bawa. Ya. Ye. Iki disantitip ya. Oh, Taruh dapur. Yuk Mbak Kintan. Mbok. Hati-hati bapak saya aja, Mbok. Ribut kok iki. Kamu kenapa belum nikah juga? Aku masih nunggu. Tahu aku nih ya, yang namanya jodoh itu harus dicari, bukannya ditunggu. Ya aku sudah menemukan orangnya. Aku tinggal menunggu waktu yang tepat. Terus tunggu apa lagi? Timing. Aku perlu waktu yang tingkat kesalahpahamannya itu kecil. Emang seribet itu ya? Kata orang sih, cinta itu memang ribet. Yang ada, nanti keburu diambil orang, ntar kamu gigit jari loh. Itulah gunanya timing. Aku akan terus memantau. Emangnya gunung berapi dipantau? Udah, cara mikir kamu tuh terlalu aneh, tau nggak? Jalan yuk. Madam. Mbak Kintan, ya. Tuh, Mas Sastra di sana. Makasih ya, Mbok ya. Sudah ya? Yuk, makasih ya, Mbak. yuk. Mas, Sebentar ya, Bu. dingin banget ya di sini. Aku udah biasa. Kamu tinggal di rumah itu juga? Iya. Katanya bos kamu baru meninggal ya? Iya. Berarti kamu pulang ke Solo dong buat ngurusin batik. Wah, nggak bisa. Sampai 100 hari ke depan aku harus tetap di sini. Setelah itu mungkin bisa. Kamu sama pacar kamu? Aku udah putus, Mas. Oh, Iya, aku mau tinggal beberapa hari loh di sini. banyak penginapan kok di sini. Bisa bantuin nyari? Oh, aku minta tolong Selamat teh untuk anterin kamu.
penerus bosmu siapa? Anaknya yang baru pulang dari Australia. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oh. Yuk. Mbak Ajeng. Ya, Mbak. Tadi ada tamunya Mas Sastra dari Solo. Teman apa? Nggak tahu sih, Mbok. Perempuan. Pacar kali. Setahu sih, Mbok, Mas Sastra belum punya pacar kok. Mungkin aja punya, Mbok. Tapi nggak boleh datang ke sini. Kalau ayahnya pernah ke sini sekali, Mbak. Waktu bapak meninggal, kayaknya Pak Tejo itu nggak ada deh. Kan udah meninggal 3 bulan yang lalu. Duh, Mbok, aku nggak tahu. Sebenarnya Mas Sastra itu disuruh pulang ke Solo, Mbak. Disuruh nerusin usaha ayahnya. Tapi sama bapak nggak boleh. Kan masih ada saudara Mas Sastra yang lain yang bisa nerusin. Mbok, bapak itu sepertinya percaya sekali ya sama sastra. Oh ya pasti. Lah wong Mas Sastra itu orangnya tulus, ndak ngeyel, ndak rewel. Hampir semua urusan Mas Sastra yang jalanin loh, Mbak. Weh, keasikan ngobrol. Sebentar ya, Mbak. Saya mau masak dulu ke belakang. Iya, Mbok. Mau nyari model hotel kelas berapa, Mbak? Selama di sini, si Sastra suka deket sama perempuan nggak? Loh, kok ditanya ini jawabnya lain? Kamu kan pasti selalu banyak soal Sastra. Saya bukan cuma kenal, Mbak. Saya udah akrab sama dia. Ngomong-ngomong soal cewek, banyak yang naksir, Mbak. Jangankan kok cewek lajang, janda-janda itu ya ngantri. Apa sih? Loh, nggak percaya boleh dicek. Kalau perlu di ronsen. Ada yang aku harus bicarakan soal beberapa pekerjaan almarhum bapak yang harus dilanjutin. Apa saja? Yang rutin tiap bulan itu menyantuni anak-anak yatim yang ada di sekitar wilayah ini. Kamu punya data-datanya? Oh ada. Aku sudah buat semuanya. Dapat dari mana kamu data-datanya? Aku turun langsung ke rumah mereka untuk menghindari salah sasaran. Tapi sepertinya aku perlu second option deh. Boleh. Tapi pekerjaan ini tidak ditanggungan ke kantor karena ini pribadi bapak. Iya, aku ngerti. Aku cuma pengen tahu lebih lanjut kok. Oh ya. Kemarin aku ketemu beliau memberikan catatan bapak, tapi aku nggak tahu isinya apa. Loh, Mbak, tamunya kok nggak disuruh masuk? Ini Mbak. Mbaknya ini temannya Mas Sastra. Halo aja. Kintan, maaf, aku boleh ngobrol sama Mas Sastra sebentar? Oh, boleh. Gak mau ngobrol di dalam aja? Oh, nggak usah, terima kasih. Yaudah, Mbak, masuk yuk. Bikin minum buat Mas Sastra. Iya, Mbak. Masuk dulu ya. Mari.
seperti diriku. Pak. Iya, Pak. Kenapa kamu nggak balik ke Solo aja sih, Mas? Di sana kan kamu bisa ngembangin usaha batik kamu. Sekaligus ada harapan di sana. Membangun harapan itu bisa di mana saja. Ya, asal jangan membangun angan-angan. Aku juga kesini mau membangun harapan baru, Mas. Kamu sudah mempersiapkan hari pernikahan kamu? Siapa yang mau menikah, Mas? Loh, bukannya kalau nggak salah kira-kira sekitar 3 bulan atau 5 bulan lalu kamu bilang kamu mau menikah sama pacar kamu yang pegawai Pemkot itu? Ternyata laki-laki itu udah punya anak dan istri, Mas. Oh, sayang sekali ya. Padahal kan kamu bilang kamu sangat mencintai dia. Aku tuh selalu keliru menilai laki-laki. Dan yang paling keliru adalah saat aku menilai kamu. Sama. Aku juga selalu keliru menilai perempuan. Tapi kamu adalah laki-laki yang paling baik, Mas. Dari semua laki-laki yang pernah aku kenal. Kok tiba-tiba aku jadi lapar ya? Makan yuk. Lawang aku kesini mau ngobrol sama kamu. Ya, masih banyak waktu buat ngobrol. Yuk. Ayo. Ayo. Wih, punya pacar baru nih, hah? Kok nggak dikenalin? Oh, iya. Kenalin teman lama dari Solo. Teman lama apa pacar lama? Hmm? Halo. Halo. Maaf tangannya kotor. Oh, ya, tidak apa-apa. Jadi, gimana nih? Kalian ini teman lama apa pacar lama nih? Teman lama. Oh, ya, bukan pacar lama. Oh ya. Kenalin. Ini Wakil Direktur almarhum Pak Bahtiar. Oh, Bapak Wakil Direktur. Ya, itu cuma jabatan yang sesekali bisa berubah sewaktu-waktu. Berubah misalnya jadi direktur gitu ya. Kamu bisa saja. Makan. Nanti aku yang bayar. Jadi, kamu nginep di mana sekarang? Aduh, lali aku. Pokoknya di sekitar sana deh. Oh ya, enggak apa-apa. Kalau kamu lupa nama tempat hotelnya itu enggak apa-apa. Asal jangan lupa kamarnya, nanti kamu salah masuk loh. Ya sudah, kalau begitu terusan ya. Jadi, teman lama nih. So akrab. Jangan melamun malam-malam. Nanti kamu kesambet loh. Oh iya, aku bawain makanan hangat nih. Yuk.
Seharusnya aku tuh gak usah kuliah jauh-jauh ya. Loh, kamu menyesal pergi kuliah ke Australia? Aku tuh gak ada di saat hari-hari terakhir Bapak. Ya, walau bagaimanapun, almarhum Bapak pasti bangga sekali. Karena kamu itu pergi ke Australia untuk menuntut ilmu demi perusahaan, kan? Ya pastilah, setiap orang tua pengen anaknya bahagia. Tapi sekarang bukan bagaimana cara mendapatkan uang. Ya, aku setuju itu. Dan kamu harus ingat loh, kamu itu adalah pewaris perusahaan agribisnis ini. Dan aku yakin, almarhum Bapak itu pasti tidak akan mau perusahaan yang sudah dibinanya sejak muda ini itu jadi hancur. Karena tidak ada penerusnya. Mas Danang ada di dalam. Ya memangnya kenapa? Ya mereka berduaan sama Mbak Ajeng, Thomas. Kok jadi kamu yang khawatir? Ini soal kesempatan, Mas. Soal apa? Soal kesempatan. Gini, Mas. Saya itu udah lama banget denger kalau Mas Danang pengen nikahin Mbak Ajeng. Ya itu kan urusan dia, Bet. Aku mau usul, bagaimana kalau si Sastra itu aku jadikan asisten? Asisten kamu? Untuk apa? Ya perusahaan lah. Daripada di sini, gak jelas kerjanya. Ya tapi aku butuh dia juga di sini. Ya kalau urusan rumah kan masih ada Mbok Darmi sama si apa itu Slamet itu. Ya lihat besok aja deh. Ya oke. Kamu udah makan? Aku sih sudah makan, tapi kalau ditawarin makan mau sekali. Aku cuma nanya aja kok. Aku udah makan. Almarhum Pak Bahtiar itu tidak suka kalau Mbak Ajeng nikah sama Mas Danang. Pak Bahtiar nggak pernah bilang gitu sama aku. Ya karena almarhum Pak Bahtiar itu pengen memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya terhadap Mas Sastra untuk ngedeketin Mbak Ajeng. Hah? Haheho. Beneran kok. Pak Bahtiar ngomong gitu sama kamu. Kalau secara langsung belum, Mas. Ya maklum. Namanya juga rakyat jelata. Met. Kamu jangan pilih gosip loh, Met. Kalau orang percaya sama kamu dosa. Aduh, Mas. Yang namanya orang itu ya jangan percaya sama orang, percaya sama Tuhan. Ngomong-ngomong soal gosip tadi itu loh, Mas. Kalau seandainya itu benar gimana, Mas? Gosip itu tidak ada yang bener. Nggak ada yang bener ya? Nah, kalau yang di TV-TV itu? Kebanyakan nonton TV nih anak. Ya nggak ada hiburan ya, Mas? Ya Sastra, sepertinya kamu harus pergi ke Malang. Kamu harus cek gudang di sana. Aku nggak percaya sama laporan orang-orang di sana itu. Masa kemarin ada laporan dari Jakarta katanya pasokan datang terlambat. Aku perlu izin Ajeng dulu kalau harus ke Malang. Aku sudah minta izin semalam. Lagi pula ini mendesak. Aku butuh orang kantor satu. Nggak usah. Lagi pula mereka itu belum pada datang. Tahu gitu aku ajak Slamet ikut. Selamat itu nggak ngerti apa-apa. Dia itu pembantu rumah. Mana ngerti dia urusan kantor. Lagi pula kenapa sih kamu itu mesti selalu ditemani?
Tidak berani kamu? Danang, aku itu perlu saksi. Kalau ada apa-apa, nanti kamu nggak percaya sama laporanku. Kalau aku sudah minta kamu itu tandanya aku sudah percaya. Sudah sana, pergi. Aku banyak urusan. Waduh, beruntung kamu datang di saat yang tepat. Memangnya ini perayaan apa, Mas? Ini perayaan Hari Raya Karo. Dan biasanya dilakukan setiap setahun sekali. Gitu. Mereka ini pada bawa kemana, Mas? Nanti di bawah itu ada upacara ritual. Namanya itu tari sodoran. Wah, pokoknya meriah lah. Yuk kita ke sana yuk. Maju, Per. Maju, Per. Kamu itu dulu pacarnya Sastra ya? Dulu. Tapi sekarang mau balikan lagi kan? Bukan urusan kamu. Alah, aku bisa melihat dari matamu kalau kamu itu mau balikan lagi. Sok tahu. Ini soal Sastra loh. Aku pernah bilang sama dia, Sastra, kamu itu sudah waktunya untuk nikah, aku bilang. Terus dia bilang, aku masih menunggu seseorang, katanya. Dan sepertinya pas kamu datang ini dia agak-agak senang ya, agak sumringah gitu loh. Mas Sastra itu orangnya tertutup. Nggak mungkin dia cerita soal pribadi. Loh. Apalagi sama orang yang belum dia percaya. Aku sama dia teman baik loh, CS. Ya? Dan aku juga pernah bilang sama Sastra, Sastra kalau kamu nikah, kamu itu bisa dapat fasilitas rumah dan yang lainnya. Dia bilang, nantilah kalau aku sudah punya istri. Sepertinya dia butuh istri loh. Oh, kamu emangnya nggak butuh istri? Nah, kalau aku sudah ada calonnya. Oh ya? Selamat ya. Terima kasih. Kamu nggak tanya siapa calonnya? Kamu tuh lucu ya. Saya tuh pendatang baru di sini. Mana saya tahu orang-orang baru. Kamu pernah ketemu sama Ajeng kan? Oh, anaknya Bos Mas Sastra. Iya. Loh, itu calonnya. Doain ya. Doa itu lebih afdol dari diri sendiri, Mas. Sana yuk. Mbak, mobil jeepnya nggak ada. Berarti Mas Sastra nggak di sini, Mbak. Katanya dia disuruh Danang ke Malang. Waduh, berarti perginya sendirian dong, Mbak. Ya berarti kita harus cari Danang. Kita cari ke perkebunan aja, Mbak. Emangnya dia rajin ke perkebunan? Enggak juga sih, Mbak. Dia itu ke perkebunan karena disuruh Bapak. Kalau enggak, ya enggak. Ya berarti dia nggak di sana dong. Ya juga ya, Mbak. Tapi, apa kita perlu cari lagi, Mbak? Halah, nggak usah, kita pulang aja yuk. Oh, udah, Mbak. Kalau kemana perginya, saya nggak tahu, Mbak. Sewaktu almarhum Bapak masih ada, dia sibuk sekali. Jadi yang nyuruh Mas Sastra tinggal di rumah ini ya almarhum Bapak? Iya, Mbak. Kalau saya lihat, Mas Sastra itu sudah seperti anak sendiri, bukan seperti pegawainya. Tapi kemana ya dia? Nggak tahu ya, Mbak. Halo. Hey. Saya masuk dulu ya, Mbak ya. Makasih Oh, ya. iya. Aku nyari Mas Sastra ada. Loh, Mas Sastranya itu kan pergi ke Malang, ada urusan kerjaan. Oh, tadi Mas Danang nggak bilang ya? Kamu ketemu sama dia di mana? Oh, tadi waktu ada ritual tari sodoran.
Abis itu dia bilang nggak pergi kemana? Oh, nggak bilang. Oh. Boleh kita ngobrol sebentar? Boleh. Ya. Mas Astra itu adalah laki-laki yang pantas dicintai oleh setiap perempuan. Makanya aku datang ke sini. Tapi hubungan kalian itu udah berakhir kan? Ya, aku menyesal sekali memutuskan hubungan dengan dia. Karena kamu belum dapat penggantinya? Ketika kamu mencintai laki-laki kemudian meninggalkannya karena kamu merasa ada laki-laki yang ya jauh lebih baik dari dia, lebih baik kamu jangan percaya. Memangnya lelaki yang baik itu seperti apa ya? Ya, perempuan itu kan cuma butuh laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Emangnya Mas Astra itu orangnya seperti itu ya? Ya, dia tahu tanggung jawab. Dia membesarkan usaha batik, tapi meninggalkannya karena mungkin ada tujuan yang lebih mulia. Terus sekarang usahanya dikelola oleh siapa? Tante dan adiknya. Usahanya maju? Ya, harus mampu bersaing lah dengan pengusaha lokal batik lainnya. Ngomong-ngomong, kenapa ya kamu mau tahu banyak soal Mas Sastra? Oh, gini loh, Sastra itu orang kepercayaannya bapakku. Jadi aku harus tahu dong siapa dia. Makasih ya udah kasih aku informasi. Kok nggak dimakan sih? Berdingin loh. Minum aja. Hai. Aku kan udah bilang ke kamu, kalau kamu mau nyuruh Sastra, bilang dulu sama aku. Ini soal darurat, Jang. Jadi kebetulan aku itu mendapat laporan dari Jakarta kalau pasokan barang kita itu terlambat. Jadi aku harus kirim orang ke Malang untuk ngecek. Dia itu asisten aku, bukan pegawai kamu. Terus kenapa? Ya karena aku butuh dia di sini. Aku bisa menemani kamu kemana-mana. Kerjaan kamu itu urusin kantor. Iya, tapi aku masih punya banyak waktu untuk menemani kamu kemana-mana. Seperti almarhum ayah dulu. Aku tuh nggak suka ya, cara kamu main potong kompas gitu aja. Aku nggak nyangka kamu kok semarah itu ya. Kamu harus tahu mana pegawai kamu dan mana pegawai aku. Kapokmu kapan? Iya, oke. Aku minta maaf, Udah deh, mendingan kamu balik aja ke kantor. Masih banyak kan kerjaan di sana. Sastra! Mas! Ada apa, Ma? Dicari Pak Danang, ditunggu di warungnya Mbak Jan. Oh, ya. Makasih ya. Ya, Ayo, ya, Mas ya. Yuk. Jan, tambah lagi kopinya. Sekalian kopinya satu lagi, Macan. Tadinya aku mau laporan besok. Aku sudah tahu. Sudah dikabari dari Jakarta. Katanya kirimannya itu terlambat karena ada macet di Pantura. Nah, iya, tapi memang harus ada beberapa orang yang diganti di Malang. Bukan urusanmu. Ada apa manggil aku kemari? Dulu, almarhum Pak Bahtiar itu pernah berpesan sama aku. Kalau kamu itu harus dikasih rumah. Nah, sekarang ada rumah yang kosong.
Loh. Tapi kan aku bukan karyawan kantor. Alah, ini cuma soal fasilitas. Nanti aku salah kalau tidak menyampaikannya. Silakan, Mas. Jadi maksudnya aku harus pindah dari rumah Pak Bahtiar gitu. Ya, semakin cepat kamu tempati rumah jatahmu itu ya semakin bagus. Rumah itu kalau tidak ditempati ya lama-lama bisa rusak. Nanti aku bilang Ajeng dulu. Kenapa harus selalu ngomong sama dia dulu sih? Hah? Kamu juga harus punya pendirian. Gak usah manja. Danang, sorry ya. Aku ini cuma kuli. Jadi harus minta izin sama juraganku. Juraganku sekarang ya si Ajeng. Tadi aja aku ke Malang gak sempet pamit sama dia. Gak usah ngerasa sok penting ya. Aku gak suka orang yang ngerasa sok penting. Sepenting apa sih? Majan, nih bayar kopi 1. Kopinya buat Majan. Mbak Ajeng, nunggunya Mas Sastra di dalam saja. Iya mbak, biar saya saja yang nunggu. Tak jamin wis, nanti Mas Sastra bakalan pulang kok. Nanti kalau udah pulang, tak sampaikan sama Mbak Ajeng. Aku nggak khawatirin dia kok, Mbak. Kalau begitu, biar Selamat aja yang nunggu Mas Sastra. Aku nggak bisa tidur cepet, Mbak. Oh, ya udah. Mas, ditunggu sama majikan cantik. Asik dong. Gak cuma asik, dahsyat. Kamu tuh lain kali kalau mau pergi, pamit dulu ke saya. Lain kali tolak kalau disuruh Dana ngerjain tugas kantor. Itu kan kerjaan kamu. Tapi dia bilang dia sudah minta izin. Alah, dia tuh orangnya sok ngebos. Maaf kalau begitu. Besok kita ke tempat anak yatim piatu, tanggungan Bapak. Siap, laksanakan, Komandan. Ngapain sih kamu kayak tentara begitu? Ya, biar so akrab. Dilarang so akrab sama bos. Oh, ya. Maaf. Maaf, Bos. Kamu tuh ngisinin aku ya? Orang
Australia bisa ngomong isin-isin. Pokoknya siap besok ke tempat yatim piatu. Sekali lagi komandan, siap. Waduh, kamu itu nggak kedinginan? Dikit lah. Wah, kalau orang kampung sini kayak kamu semua, kain sarung sama jaket itu udah laku jadinya. Bisa aja nih Mas Danang. Ya sudah, aku traktir sarapan yuk. Ya. Rumah dinas. Loh, bukannya Mas Sastra itu bukan karyawan kantor? Ya, itu cuma istilah saja. Biar orang lain itu tidak iri. Pak Bahtiar yang mengusulkannya dulu. Dan sepertinya sekarang waktunya tepat. Kenapa baru sekarang? Ya, sebetulnya sudah dari dulu. Tapi sepertinya Sastra itu mau deketin Ajeng. Deketin? Iya. Bisa saja kan? Sastra itu suka sama Ajeng. Tapi mereka kan baru kenal. Mereka itu sudah lama kenal. Sastra itu sudah lama tahu. Oh. Kamu tidak mau kan kedatangan kamu ke sini itu sia-sia? Maksudnya? Ya, aku tahu. Kamu itu kan kepingin balikan lagi kan sama Sastra. Bukan urusan kamu. Ya, memang bukan urusanku. Tapi aku cuma mau bantu. Jadi, begini saja. Kamu bilang saja sama Sastra ya. Suruh tempati rumah itu secepatnya. Ya kalau dia sudah pindah kan kamu juga gampang mau bertemu dengannya kan. Ya, kalau perlu kamu tinggal bareng sama dia. Ya, kalau bilang mungkin bisa, tapi untuk tinggal ya enggak lah. Kalau misalkan ada anak yatim yang belum terdaftar, kamu masukin lagi. Ya aku minta daftar lagi sama kepala kamu. Biasanya itu bapak sama kamu langsung kasih ya ke mereka. Jadi kalau bapak nggak bisa, biasanya aku disuruh. Tapi kebanyakan sih kita berdua. Ajat, mau kemana? Mau ke kawah? Tadi dari mana? Tadi habis menyantuni anak-anak yatim sesuai dengan amanah bapak. Loh, bukannya kita harus nunggu Pak Paul dulu? Setahu aku, bapakku itu nggak pernah main-main yang namanya menyantuni anak yatim. Jadi aku percaya apa kata Sastra. Kamu ngapain kesini? Aku cuma mau memastikan kalau kamu itu baik-baik saja. Wah, aku kan udah Mas Sastra. Ya, oke. Udah gini aja, sekarang kita urus kerjaan kita masing-masing. Setahu aku kerjaan kamu banyak kan di kantor. Mendingan kamu balik aja ke kantor.
Ajeng itu jatuh ke Mas Sastra. Kamu emang nggak takut apa? Sastra itu suka sama Ajeng. Ya, kalau Mulia aku nggak akan sakit kamu. Ya makanya kamu bantuin aku lah. Nanti aku tanggung biaya kamu selama di sini. Penginapan kamu, makan kamu. Ini soal hati, Mas. Ini soal kesempatan. Kesempatan itu bisa diciptakan. Tapi soal hati itu nggak bisa dikendalikan sama orang lain. Alah, pokoknya kamu bantu aku dulu lah. Ya, pertama-tama kamu bisa bantu aku dengan mengeluarkan si Sastra itu dari rumahnya Ajeng. Mas, Mbak Kintan tadi nyariin. Ada pesan? Ada, Mas. Mas Sastra disuruh ke penginapannya. Oh, kasih, Mas. Iya, Mas. Mat, Iya, Mbak. ada apa, Mat? Oh, Mas Sastra ini dapat SMS dari temennya, Mbak. SMS. Iya, Mbak. Aku pergi dulu ya. Mau kemana? Mau ke tempat Kintan. Oke. Ya, Mas. Iya, Mas. Aku banyak denger yang nggak enak, Mas, soal kamu. Bos kamu itu kan udah meninggal. Lagian kamu itu bukan saudara. Bisa jadi nanti fitnah, Mas. Aku nggak ngerti maksud kamu apa. Lawang kamu itu serumah sama anaknya bos. Kalau anaknya laki-laki ya enggak apa-apa. Ini kan anaknya perempuan. Bisa jadi gunjingan. Tapi aku kerja sama keluarganya. Dan aku dapat tempat tinggal di sana. Apa ada pilihan lain? Lah, memang kamu enggak dapat rumah semacam rumah dinas gitu? Kata Danang sih ada. Ya udah Mas, pindah aja. Jadi kan aku gampang kalau mau ketemu kamu. Kapan kamu balik ke Solo? Aku pulang setelah dapat kepastian, Mas. Soal apa? Aku mau kita menjalin hubungan lagi. Oh, Aku nggak pernah menemuin laki-laki sebaik kamu, Mas. Sesempurna kamu. Nggak ada. sekarang ini aku lagi banyak amanah dari almarhum bosku. Jadi ya aku tidak lagi memikirkan menjalin hubungan. Aku juga tahu kamu memikirkan hal itu. Aku sabar nunggu kok. Katanya kamu mau menenangkan diri. Aku udah tenang kalau ketemu kamu. Sebaiknya kamu balik ke Solo. Aku udah cuti kerja 2 minggu. Oh. Ya, jaga diri baik-baik. Bapakku nyuruh Sastra tinggal di rumah. Ya karena dia tidak memerlukan rumah dinas. Sastra itu asisten bapakku. Jadi secara otomatis dia itu asisten aku. Aku itu mengkhawatirkanmu, Jeng. Apa nanti kata orang-orang? Bapakmu itu kan menitipkan kamu ke aku juga. Aku ini lahir di sini. Jadi aku kenal orang-orang di sini. Kamu nggak perlu khawatirin aku. Besok aku mau ajak si Sastra itu ke Malang. Ada urusan kantor. Aku lebih memerlukan Sastra di sini. Kamu kan bisa dibantu sama orang-orang kantor. Ya lalu bagaimana urusan rumah dinas si Sastra itu? Aku harus ngomong dulu sama Sastra. Pindah kemana, Thomas?
Katanya sih aku dapat rumah jatah gitu, Mat. Loh, kalau emang dapat jatah, kenapa nggak dari dulu? Iya sih. Tapi memang sebaiknya aku pindah, Mat. Kamu pindah atau enggak, itu semua aku yang nentuin. Mbak, Mas, sebaiknya saya tak permisi ke belakang dulu. Ini sudah menjadi konsumsi kalangan atas. Monggo Mbak, duluan ya. Aku cuma ingin menjaga nama baik keluarga ini. Itu semua bukan urusan kamu. Kamu tuh cuma orang luar di sini. Tadi Dana ngomong apa sama kamu? Dia mengkhawatirkan kamu. Itu bukan urusan dia. Kalau memang diizinkan, aku sebaiknya tinggal di luar saja. Kamu tuh picik ya. Gimana kalau kamu saya keluarin sekalian? Kalau itu aku menolak. Kenapa? Ya karena dalam 100 hari ke depan, aku harus tetap ada di sini. Itu amanat almarhum Bapak. Oh ya? Pak Paul tahu semuanya. Oke. Nanti Pak Paul saya hubungi secepatnya. Kalau begitu sambil menunggu Pak Paul, aku tinggal di luar saja ya. Terserah. Kamu tuh nggak pernah ngehargain aku. Nah, di sini kamu akan lebih baik memikirkan segala hal. Ya tapi tidak semua hal mudah untuk dipikirkan. Ya, setidaknya kamu itu merasa sedikit lebih tenang. Ketenangan itu ada di dalam hati. Sok filosofis kamu. Kuncinya, aku pergi dulu. Oh ya, Danang. Alasan aku mau pindah kemari karena ingin memberikan kesempatan kepada kamu. Kesempatan? Kesempatan apa? Kesempatan buat semuanya. Kalau tak amat-amatin, kok akhir-akhir ini Mbak Ajeng sering ini ya? Ngelamun. Apa karena gara-gara kepergian Pak Bahtiar ya Mbak ya? Aku takut ya kalau Mbak Ajeng nanti kesambet. Ngomong orang ngawur. Mbak Ajeng itu sedih karena kepergian Mas Sastra. Mbok, ini semua biang keroknya Mas Danang, Mbok. Loh, kok Mas Danang? Maksudnya piye toh? Kan selama ini yang maksa-maksa Mas Sastra pergi kan Mas Danang, Mbok. Padahal Mas Danang itu kan cuman bawahnya Mas Sastra. Aku tuh heran, Mbok, kayak gini aja diurusin gitu loh. Walah, baru tahu aku, Mat. Ngelamun terus ya, Mbok, isian, Mbok. Aku ya jadi susah, Mat. Loh, kok kamu cepat sekali tahu aku ada di sini? Aduh, di kampung kayak gini, Mas, apa sih yang nggak mudah menyebar? Cuma Danang yang tahu. Emang aku dikasih tahu sama dia? Aku mau ke rumah Ajeng. Ajengnya lagi pergi sama Mas Danang. Tadi Mas Danang yang ngomong gitu. Ya, tapi aku harus tetap ke sana. Aku kan kerja di sana. Aku boleh istirahat di sini? Oh, boleh, boleh.
Nih, kuncinya. Gue pergi dulu. Kenapa kamu sedih? Aku ingat sama Bapak. Kalau aku boleh usul, menurutku kamu itu butuh suami. Iya. Suatu saat nanti aku akan nikah kok. Aku akan mendampingimu. Makasih ya. Maksudku, aku ingin menjadi pendampingmu. Ya, sebetulnya ini yang sudah lama ingin aku katakan. Bahwa aku ingin menikah denganmu. Kamu tuh ngerusak mood aku aja ya. Cepat atau lambat, aku akan mengatakannya. Ini cuma soal waktu. Ya terserah mau ngomongnya kapan. Ya, tapi kenapa kamu terlihat nggak suka? Karena saat ini aku nggak mau diganggu dengan hal-hal yang bersifatnya pribadi, menyinggung. Ya. Baiklah, baik. Aku minta maaf karena aku tidak bisa menahan hasratku. Ya, aku terlalu emosional. Ya sudah, lupakan ya. Ayo, aku antar pulang. Enggak. Kamu tuh udah terlanjur bikin mood aku jadi jelek. Jak. Mas Sastra, kalau posisi saya ada di Mas Sastra, wes tak lamar Mbak Ajeng itu, Mas. Kenapa enggak kamu aja yang ngelamar Ajeng? Oh, itu namanya kere munggah bale. Saya cukup sadar diri, Mas. Saya itu sudah punya jatah cinta di seberang kampung. Wih, mantap, Mantep. cantik. Ini loh, Mas. Gewer-gewer. Mas, Mbak Ajeng. Mbak. Dari mana aja? Dari penanjakan. Ada masalah? Nggak ada kok. Tamu nyari Mbak Ajeng. Siapa, Mbok? Pak Paul nunggu di depan. Oh, iya, Mbok, ya. Ya. Halo, Pak Paul. Mbak Ajeng, bagaimana kabar? Baik, Pak. Waduh, sudah lama kita nggak ketemu ya. Iya. Ini saya mau mengantarkan surat wasiat dari almarhum Pak Baktiar. Iya, Pak. Yaudah, silakan masuk. Iya. Sepertinya aku harus kembali lebih cepat ke Solo. Loh, katanya kamu masih mau lama tinggal di sini. Mas Sastranya butuh waktu. Ya, itu artinya dia menolakmu. Menurutmu begitu? Ya, aku ini laki-laki. Jadi aku bisa merasakan dan memahami situasi-situasi seperti itu. Dan sebaiknya kamu cepat pulang ke Solo. Semakin cepat kamu pulang ke Solo, semakin cepat kamu bisa meninggalkan kesedihanmu.
harus sampai 100 hari, Pak. Bagaimana kalau ini isinya merupakan suatu hal yang sangat penting? Loh, ini kan cuma amanah. Soal surat wasiat itu harus dibuka ya monggo, tergantung pada Mbak Ajeng. Oh. Jadi surat ini diantarkan ke Bapak sama Mas Sastra waktu itu? Iya, karena pada saat itu saya sedang di Jakarta. Dia terpaksa harus menyusul saya ke Jakarta. Bahkan dia rela loh, tidak menghadiri almarhum, meninggal, bahkan sampai dengan dikubur. Dia itu anak yang baik loh. Siapa, Pak? Loh, ya tentu saja toh Mas Sastra. Dia itu kan anak yang tulus, anak yang berbakti kepada Pak Baktiar. Bahkan dia itu rela loh meninggalkan usahanya bapaknya yang ada di Solo untuk membantu Pak Baktiar. Maaf ya, Pak. Saya itu terlalu egois. Saya sekolah terus. Loh, enggak apa-apa Mbak Ajeng. Pak Baktiar tidak menyalahkan Mbak Ajeng kok. Namun ada satu hal yang perlu ya saya pesankan. Jangan sampai Mas Sastra dikeluarkan dari rumah. Tapi dia udah keluar, Pak. Loh, kenapa? Dia itu orangnya terlalu cepat tersinggung. Ya sudah, nanti kita bicarakan setelah saya kembali dari makam Pak Baktiar. Ya, nggak apa-apa kan? Iya, Pak. Silahkan diminum, Pak. Aku mau pamit pulang, Mas. Mendadak sekali. Apa aku harus menunggu jawaban yang jelas? Bikin aku patah semangat, Mas. Maafkan aku, Kintan. Aku nggak bisa. Kamu akan dapat lelaki yang lebih sempurna daripada aku. Tidak ada yang sempurna, Mas. Ya, tapi Tuhan tahu apa yang kamu mau. Dan Dia pasti akan memberikannya. Seperti diriku yang selalu merindukanmu. Selamat. Ya, Mbak. Tolong anterin Pak Paul ke makam Bapak. Abis itu anterinnya ke tempat Mas Sastra. Oh, iya, Mbak. Monggo Pak Paul. Terima kasih, Pak Ajeng. Iya. Ada apa Pak Paul datang kemarin? Ambil surat wasiat.
Cuma itu. Iya. Isinya apa? Masih nunggu 100 hari lagi. Kalau aku perlu kamu nanti sebagai saksi, baru aku kasih tahu kamu. Ajeng. Aku mau minta maaf soal di penanjakan. Iya. Tapi aku serius. Iya. Mas Sastra, dulu almarhum Pak Baktiar sangat percaya sama Mas Sastra loh. Beliau menuliskan surat pada saya. Beliau ingin ada orang yang menjaga Mbak Ajeng dan meneruskan perusahaannya. Iya. Ajeng sudah cukup ilmu untuk meneruskan perusahaannya, Pak. Ya, itu kekhawatiran orang tua. Kekhawatiran itu merupakan suatu hal yang sangat berbeda. Oleh karena itu, Mas Sastra jangan pergi dari sini sebelum surat wasiat itu dibuka oleh Mbak Ajeng. Karena itu pesan dari almarhum Pak Baktiar pada saya, tertulis di surat. Terima kasih, Pak, sudah banyak membantu Ajeng. Ya, itu sudah tugas dan pekerjaan saya. Ya, kembalilah ke rumah Mbak Ajeng. Loh, kenapa, Pak? Ini amanah almarhum Pak Baktiar. Kembalilah ke rumah Mbak Ajeng. I will always love you, kekasihku. Dalam hidupku hanya dirimu satu. I will always need you, cintaku. Selamanya takkan pernah terganti. Ku mau menjadi yang terakhir untukmu. Ku mau menjadi mimpi. Kenapa kita tidak bicara di dalam saja? Aku nggak mau orang lain dengar. Ini soal kita. Apa yang dulu pernah kamu omongin di penanjakan. Kalau kamu masih butuh waktu, aku akan menunggu. Aku pikir ini waktu yang tepat untuk aku mengatakan kamu kalau aku tidak bisa menikah sama kamu. Oke. Aku yakin suatu saat nanti kamu akan menemukan wanita yang cocok dengan kamu. Ya. Danang, maaf ya. Aku ngerasa kita lebih cocok untuk menjadi saudara. Seperti yang telah kita jalanin selama ini. Ajeng sudah buka belum ya wasiatnya? Kata Mbok Darmi sih sudah. Tapi semenjak Mbak Ajeng baca surat wasiat itu sering melamun, blengong. Bukannya harus nunggu 100 hari dulu, Mat? Kalau nggak salah dulu saya pernah ngomong sama Mas Sastra. Kalau Mbak Ajeng itu hanya menungso lumrah, jadi dia punya rasa penasaran dan juga tidak sabaran. Mosok lali.
Iya Mas, ada satu lagi. Mbak Ajeng itu minta Mas Sastra besok nemuin di penanjakan. Ada apa, Mas? Pasti ada apa-apanya, Mas. I will always love you, kekasihku. Dalam hidupku hanya dirimu satu. I will always need you. Apa ini? Surat wasiat Bapak. Kamu juga harus baca isinya. Pak Paul bilang begitu. Kata aku. Loh, kok? Udah, baca aja, nggak usah banyak nanya. Cerewet banget. Ya. Astagfirullah. Alhamdulillah. Gimana? Gimana apanya? Gimana? Udah ngerti belum isinya? Oh, ya aku ngerti banget. Aku disuruh nikah sama kamu. Ya aku mau. Kenapa mau? Ya karena aku lebih dulu suka sama kamu daripada surat wasiat bapakmu ini. Sejak kapan emangnya? Sejak kamu datang ke Solo, zaman SMP. Oh ya? Iya. Kok aku nggak inget ya? Aku inget banget. Karena itu pertama kali aku suka sama perempuan. Cinta pertama. Hidupku hanya dirimu satu. I will always need you, cintaku. Selamanya takkan pernah terganti. Ku mau menjadi yang terakhir untukmu. Ku mau menjadi mimpi indahmu. Kenapa Slamet? Ada apa, Mat? Ini Mbak, Mas Danang mau pulang ke Solo, pamit. Mau ini tunangan sama Mbak Kintan. Ya bagus lah. Bagus, ada kemajuan kalau gitu. Loh, kok pakai pegangan tangan segala? Oh. Ya, ketahuan ini. Pasti pada jadian ya. Diopo? Cintai aku dengan hatimu. Gak mau ganggu aku. Mencintai